Shalom alaihim, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara renungan pertengahan minggu kita pada kesempatan ini. Dan sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama Allah kami untuk kekal selama-lamanya. Kami bersyukur karena pada kesempatan ini kami bisa bersama-sama untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan. Tuhan Roh Kudus, terangilah setiap hati kami, pikiran kami yang mendengar firman-Mu, supaya kami semua memahami dengan baik akan firman Tuhan dan memberi kekuatan rohani kepada kami semuanya. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan urapi kami semua yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Senang sekali kami pada kesempatan ini bisa berjumpa kembali di dalam acara renungan pertengahan minggu kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang masih saya ambil dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Dan saya beri tema firman Tuhan ini dengan pengabdian dan pelayanan tunggal. Saya ulang, tema firman Tuhan pada kesempatan ini ialah pengabdian dan pelayanan tunggal. Yang saya ambil ayat dasar firman Tuhan Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dicintai, dikasihi, dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Artinya Tuhan dengan jelas menghendaki kita mengabdi, kita melayani, kita beribadah hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, seperti yang Musa katakan dalam hukum Taurat, kalau kita membaca dalam Keluaran pasal yang ke-20 pada ayat yang ketiga, di sana tertulis, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya. Kemudian kalau kita melihat juga di dalam 1 Raja pasal 18 ayat 21, kurang lebihnya berbicara kalau kamu menganggap berhala itu adalah Allah, ikutlah kepada berhala, sembahlah berhala. Tetapi kalau kamu menganggap Allah itu adalah Tuhan, ya menyembahlah kepada Tuhan. Artinya jangan
menyembah kepada berhala sekaligus menyembah kepada Tuhan. Itu akan membuat Allah itu sakit hati dan cemburu. Kalau kita membaca pula di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 dan 15. Kalau kamu anggap tidak baik menyembah kepada Tuhan Allahmu, atau kamu anggap baik menyembah kepada dewa-dewa berhala, ya sembahlah kepada dewa-dewa berhala. Tetapi aku dan keluargaku hanya menyembah kepada Tuhan Allah Israel. Ya. Jadi di sini Tuhan tidak ingin diduakan. Ya. Tuhan ingin kita menyembah hanya kepada Dia saja, mengabdi kepada Dia saja. Dan itulah hal yang paling tepat dan paling benar. Lepaskan penyembahan-penyembahan yang lain. Lepaskan Allah-Allah yang lain. Berhala yang lain. Kepercayaan-kepercayaan yang lain. Dan kita hanya menyembah kepada Tuhan Allah kita. Kita hanya memuliakan Tuhan Yesus Kristus saja. Mengabdi dan beribadah hanya kepada Tuhan Allah kita. Ya. Kalau kita ingin melihat lebih dalam perikop yang tertulis di dalam ayat-ayat firman Tuhan tadi, kita harus memahami makna perikop ini yang berkaitan dengan kedudukan hamba pada zaman kuno di Palestina. Ya. Pada zaman kuno, hamba itu tidak memiliki perlindungan hukum apapun, tidak mempunyai hak apapun. Malah seorang hamba itu tidak dianggap di hadapan hukum, ya, bukan sebagai manusia, tetapi dianggap disamakan seperti benda. Hamba itu manusia, tetapi karena pada zaman waktu itu tidak mendapatkan perlindungan hukum apapun, sehingga hamba itu dianggap sebagai benda ataupun alat. Ya. Kalau dikatakan sebagai benda, dia memang dikatakan benda tapi bisa bicara. Itu adalah hamba. Ya. Hamba, alat. Dan kita sekarang mengetahui bagaimana bedanya antara manusia dan benda. Alat dan manusia. Begitu kontras perbedaan, manusia itu berharga, sedangkan benda itu tentu kurang berharga. Jadi hamba pada waktu itu disamakan seperti benda hidup. Ya. Ya, seperti benda-benda alat, ya, yang menjadi penunjang dalam kehidupan tuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hamba pada waktu itu tidak punya hak apapun di dalam dirinya, tidak punya hak apa-apa. Ya. Jadi hamba pada waktu itu adalah seluruh hidupnya, seluruh dirinya, seluruh waktunya adalah milik tuannya. Ya. Jadi segenap waktunya, segenap hidupnya, tenaganya milik tuannya. Jadi hamba tidak bisa mengatakan apa yang ingin aku lakukan. Tetapi hamba itu harus mengatakan apa yang Tuhan ingin.
kulakukan. Bukan apa yang aku ingin lakukan, tetapi apa yang Tuhan ingin lakukan. Jadi di sini benar-benar hamba itu tidak mempunyai harga apapun, tidak mempunyai sedikit kesempatan untuk dirinya sendiri. Seluruh hidupnya, seluruh waktunya, seluruh keberadaannya hanya untuk tuannya. Itu adalah kedudukan hamba pada zaman kuno di Palestina. Demikian indah kalau kita melihat dari pelajaran secara rohani. Secara rohani. Orang Kristen itu sesungguhnya harus menyadari ya, bahwa di dalam diri kita itu sama sekali tidak punya nilai apa-apa di hadapan Tuhan. Sebagai orang berdosa, sebagai orang yang sudah memberontak kepada Tuhan, sebagai orang sudah jatuh di dalam dosa, tidak punya hak apapun dalam diri kita. Tidak punya nilai apapun. Karena dosa itu sudah membuat manusia ini kehilangan semua dan segala-galanya yang baik dari diri kita sendiri. Dengan demikian, oleh korban Tuhan Yesus di atas kayu salib, Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 dikatakan di sana adalah kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi hidup kita dulu ini dikuasai dosa. Dulu diperhamba dosa. Ya dulu adalah miliknya dosa. Tapi oleh korban Kristus di atas kayu salib telah menebus, membebaskan kita, membayar perhambaan kita itu dalam dosa itu dengan korban Tuhan Yesus. Sehingga kita menjadi milik daripada Tuhan Yesus secara utuh dan mutlak seluruh hidup kita. Itu sebabnya Rasul Paulus dia mengatakan di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, ya, hidup ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, bukan aku lagi. Jadi kita tidak berkuasa lagi, tidak berhak lagi ya dalam hidup kita. Hidup kita itu menjadi milik daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita di atas kayu salib lewat korbannya dan kematiannya. Sehingga demikian kita menjadi orang-orang yang menyadari seluruh hidup kita, seluruh waktu kita adalah milik daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, semua yang ada pada kita adalah milik daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menjadi orang Kristen tidak boleh pada waktu-waktu tertentu. Kita menjadi orang Kristen tidak bisa pada tempat-tempat tertentu. Kita menjadi orang Kristen adalah seluruh waktu hidup kita, sepanjang hidup kita. Kita menjadi orang Kristen adalah dalam semua momen kita harus menunjukkan gaya hidup kekristenan kita, pengabdian kita kepada Tuhan Yesus. Ya. Kita menghargai Tuhan setiap waktu. Ya. Tidak hanya waktu-waktu tertentu. Tidak hanya pada waktu hari Minggu kita beribadah, baru kita menunjukkan kekristenan kita. Tidak.
Bukan hanya pada waktu kita berdoa kepada Tuhan baru menunjukkan sifat-sifat kekristenan kita, tidak. Bukan pada waktu kita melayani Tuhan baru kita menunjukkan sifat-sifat kekristenan kita. Sifat kekristenan kita harus melekat dalam diri kita sepanjang umur hidup kita. Kita tidak bisa sekali lagi menjadi Kristen pada waktu-waktu atau tempat-tempat tertentu. Kita menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, kita beribadah kepada Kristus harus seluruh waktu dan seluruh hidup kita, sepanjang hidup kita, lahir dan batin kita adalah mengabdi hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, ya, kita akan melihat dalam perikop ini, yaitu perbandingan di sini yang disebut antara mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada Mamon. Ya. Mamon itu kalau diterjemahkan dengan kata yang sederhana diartikan harta benda, harta kekayaan. Ya. Jadi Mamon itu hanya harta benda dan itu adalah pemberian dari Tuhan untuk kita. Tuhan yang sumber dalam berkatnya menganugerahkan kepada kita harta benda ataupun kekayaan. Tetapi benar-benar harus kita sadari, harus kita pahami, itu hanya fasilitas hidup, sarana untuk menunjang kehidupan kita. Ya. Jadi itu harta milik yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tetapi di dalam perjalanan waktu, ya, seringkali tidak sadar. Ya, Mamon itu harta milik yang harus kita miliki, ya, yang harus menjadi fasilitas di dalam hidup kita. Ya. Dalam perjalanan hidup kita lama-lama kita sadari. Ya. Mamon itu ditulis huruf pertama itu dengan huruf besar. M-nya itu besar. Sehingga di sana mulai berubah nilai, bahkan status daripada harta milik menjadi harta yang memiliki hidup kita. Jadi Mamon, kalau kita tidak benar-benar hati-hati dan bijaksana, bukan harta yang kita miliki, tetapi kemudian menjadi harta yang memiliki hidup kita. Artinya begitu besar, begitu penting, sehingga kehidupan kita ini secara tidak kita sadari pula, kita telah memberhalakan Mamon itu menjadi seolah-olah menjadi Allah. Menjadi Allah. Padahal harta benda itu hanya merupakan berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, untuk menunjang kehidupan kita ini lebih bisa memuliakan Tuhan. Hanya merupakan fasilitas, sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk lebih bisa mengagungkan Tuhan. Kita sadar kadang-kadang, Tuhan ampuni, kadang-kadang saya lebih mengutamakan harta benda daripada Tuhan, mengutamakan pekerjaan daripada Tuhan, mengutamakan harta milik daripada mengutamakan Tuhan. Marilah kita kembali sadar, ya, kita hanya mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang pertama. Ya.
Kemudian kita lihat berikutnya. Ya, harta benda itu adalah sesungguhnya milik daripada Allah. Gitu. Jadi seperti tadi seorang hamba, semua hidupnya, semua keberadaannya yang ada padanya adalah milik tuannya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar mau merenung secara mendalam dengan sungguh-sungguh, ya, semua adalah milik Allah. Mazmur pasal 24 ayat 1 dikatakan, ya, langit, bumi, dunia, seluruh isinya, bahkan yang ada di dalamnya adalah milik Allah. Semuanya menjadi miliknya Allah, bukan milik kita. Kita hanya dipercayai, ya. Kita hanya dititipi sebagai fasilitas untuk lebih bisa memuliakan Tuhan. Jangan dijadikan Allah, jangan dijadikan yang terpenting. Yang terpenting, yang terutama, yang nomor satu dan satu-satunya hanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak lebih daripada itu. Ayub dia mengerti hal ini. Ketika dia kehilangan semua dan segala-galanya, harta benda, dari kaya sampai menjadi orang yang tidak punya apa-apa, dia sembah sujud kepada Tuhan dan dia katakan, segala puji bagi Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan semua dan Tuhan pula yang sudah mengambil semuanya. Ayub mengerti bagaimana mengabdi, menyembah, percaya hanya kepada Allah. Semua itu hanya bersifat pemberian daripada Tuhan saja. Jadi, jangan harta benda, jangan kekayaan, jangan kedudukan, jangan jabatan ini dijadikan seolah-olah menjadi Tuhan. Itu menyakitkan hatinya Tuhan. Semua itu berkat Tuhan, fasilitas dalam hidup kita untuk dapat kita gunakan lebih memuliakan Tuhan. Kemudian manusia kita ini lebih penting. Ya, hidup kita lebih penting daripada harta benda. Ya, hidup kita ini kan jauh lebih penting dibanding kekayaan. Ya, karena pemberian yang terpenting yang dapat kita terima dari Tuhan adalah hidup kita. Ya. Sehingga Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 23. Ya. Apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia, tapi jiwamu, nyawamu binasa? Perhatikan, hidup kita jauh lebih penting daripada harta benda. Ya, harta benda sekali lagi saya katakan hanya sebagai fasilitas. Ya, jangan dijadikan Tuhan. Kadang-kadang kita merasa cukup karena kita punya kekayaan, punya tabungan yang banyak, deposito, punya fasilitas hidup yang banyak. Perhatikan, hidup saudara lebih penting dari semuanya itu. Sebab hal yang terpenting yang Tuhan anugerahkan hidup kita. Ya, manusia lebih penting daripada harta benda. Kemudian yang terakhir, ya, harta benda itu hanya bersifat sementara. Mari kita renungkan, harta benda hanya bersifat sementara. Sewaktu-waktu ya, bisa hilang dari hidup kita, bisa dirampok, bisa dicuri, bisa terbakar, bisa kena landa banjir, bisa kena gempa bumi, dan lain sebagainya. Intinya semua kekayaan, harta benda, itu hanya bersifat sementara.
tapi kehidupan kita yang begitu kita sadari adalah yang terpenting dan kekal. Hidup nyawa kita itu adalah kekal. Itu sebabnya Rasul Paulus dia menyadari dalam hal ini. Aku tidak memperhatikan apa yang kelihatan, yang nampak. Harta benda itu kan bisa dilihat, nampak. Tapi aku memperhatikan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu kekal. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Semua yang ada pada kita, dunia ini tidak pernah kekal, ya. Sebab itu jangan mempercayakan hidup kita kepada kekayaan kita. Jangan terlalu mempercayai kekayaan kita. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Percayai Tuhan. Percayai firman-Nya. Percayai janji-janjinya. Dan dengan demikian kita mengabdi, kita melayani tunggal, yaitu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 dikatakan, dunia ini sedang lenyap dengan semua keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup sampai selama-lamanya. Mari hidup kita yang Tuhan anugerahkan ini kita hargai. Ya, kita bersyukur untuk fasilitas harta benda yang berkat-berkat jasmani yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kedudukan, jabatan, tapi jangan dijadikan Tuhan. Kita mengabdi, kita melayani, kita beribadah, kita menyembah hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pelayanan dan pengabdian tunggal. Roma pasal 14 ayat 8 dikatakan, ya. Hidup untuk Kristus, mati untuk Kristus. Jadi hidup atau mati adalah untuk Kristus, untuk Tuhan. Jadi seluruh keberadaan kita yang memang berasal dari Tuhan, hidup kita abdikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini hidup yang punya nilai yang tinggi. Ini hidup yang berharga. Ini hidup yang punya pengharapan. Dan hidup yang menyukakan dan memuliakan Tuhan. Pelayanan dan pengabdian tunggal hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita tunduk kepala. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan ini. Biar hidup kami, Tuhan senantiasa mengabdi, melayani, beribadah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mamon adalah hanya merupakan berkat, merupakan fasilitas, sarana untuk melengkapi hidup kami ini lebih memuliakan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Philadelphia Wage semua dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Yang tua, yang muda, sampai anak-anak semua di dalam lindungan dan kekuatan yang dari Engkau menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.